Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Habibah. Pada pertemuan kali ini saya akan merefleksikan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas. Yang pertama itu ada dari teori humanistik, di mana teori ini percaya bahwa tiap dari kita ini memiliki potensi masing-masing. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu upaya kita dalam menghargai potensi ini, cara kita mengembangkan potensi-potensi ini. Kemudian yang kedua ada dari teori neurologi yang percaya bahwa otak itu plastis, di mana otak itu bisa membentuk atau menguatkan atau bahkan menghapus, menghilangkan jalur sinaptik. Jadi jalur sinaptik di otak ini adalah jalur yang memungkinkan kita untuk bisa berpikir, bisa merasa. Contohnya, kenapa kita bisa membaca? Karena kita mempunyai jalur sinaptik membaca yang kuat. Kenapa kita bisa berempati? Karena kita sudah sering menguatkan jalur sinaptik terkait kemampuan berempati. Kemudian ada lagi ZPD. ZPD ini adalah zona emas di otak, yang mana kalau guru mampu menerapkan pembelajaran dengan berdasarkan teori ZPD, maka ini nanti pembelajarannya tidak akan terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Kalau terlalu mudah, otak itu bosen, otak itu tidak berkembang. Kenapa? Karena jalur sinaptiknya tidak terkuatkan, malah bisa nanti hilang. Kemudian kalau terlalu susah juga, otak itu nggak mau. Kenapa? Kalau terlalu susah kan nanti sistem limbiknya, terutama yang terkait ini, rasa tidak aman kan aktif. Nah ini susah dan nanti yang menyebabkan prefrontal cortex itu nggak aktif. Malah yang aktif itu dia mode bertahan hidup, jadi nggak akan masuk pembelajaran gitu. Tapi kalau guru berhasil menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan zona ini, atau anggapannya suboptimal ya, nggak terlalu easy, yang mana nanti gak akan berkembang atau nggak terlalu susah ya, nanti prefrontal cortexnya itu nanti aktif, yang mana ini kan hubungannya sama kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, berpikir rasional gitu-gitu, nanti lebih aktif. Terus kemudian sistem limbiknya itu lebih stabil, jadi siswa itu tidak merasa terancam, siswa merasa aman dengan pembelajaran yang dia dapat. Kemudian karena dia juga tidak terlalu susah juga kan, jadi masih bisa mencapai. Nah karena siswa ini bisa mencapai sesuatu, itu nanti dilepaskan yang namanya dopamin di otak, yang mana itu nanti siswa akan merasa bahagia, dan karena pelepasan dopamin ini nanti memorinya itu akan tersimpan dengan lama gitu. Ini juga mendukung pembentukan sinaps atau jalur sinaptik. Kemudian selanjutnya itu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses di mana kita sebagai perancang modul ajar, sebagai guru itu adalah menyesuaikan kegiatan pembelajaran atau instruksi dalam pembelajaran yang dapat mengakomodir tiap-tiap kebutuhan siswa. Kemudian terakhir itu bagaimana kita memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah itu kita dapat melakukan yang namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal yang nanti itu daftar pertanyaannya mampu membuat kita itu dapat mengetahui kesiapan belajar siswa. Jadi apakah mereka itu termasuk siswa yang belum mahir, berkembang, atau yang sudah mahir. Kemudian juga mengetahui minat siswa. Nah ini agar nanti kita bisa membantu mereka melepaskan dopamin saat pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah profil belajar siswa. Jadi ini terkait dengan preferensi mereka dalam menyerap dan mengolah informasi. Contohnya yang suka visual atau yang suka penugasan individu, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah artefak dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya yaitu artefak berikut, di mana pada tugas kali ini kami
dilatih untuk berpikir dengan menggunakan 4 perspektif sesuai dengan arah mata angin. Karena kami diberikan tugas seperti ini, maka kami dapat terbantu dalam menjabarkan apa yang kami khawatirkan, apa yang kami ingin lakukan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kami tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi kami juga dapat melakukan yang namanya mitigasi terkait apa yang akan kami laksanakan selanjutnya pada ruang kelas. Begitu. Kesimpulan dari mata kuliah ini yang dapat saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara kita untuk menghormati bagian otak siswa dengan harapan akhir kita dapat membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.